Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Ya, mari kita siapkan hati kita. Saudara, makin hari makin Tuhan membuka rahasianya tentang apa itu kebangkitan orang mati. Dan yang masih hidup, belum mati, dia diubah dengan semua orang kudus seluruh dunia ketemu Kristus di awan-awan yang permai. Dunia ini akan tetap berjalan terus seperti biasanya. Yang tertinggal dengan segala pergumulan, peperangan rohani, cobaan-cobaan. Ya, tetapi dosa tidak boleh masuk. Perlu saya beritahukan kepada saudara bahwa kita sekarang ini berada di satu titik lebih dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali daripada yang pertama kali. Yang pertama kali itu adalah 2000 tahun yang lalu. Kalau kedatangan yang pertama Tuhan sudah genapi, apakah perjanjian kedatangan yang kedua Tuhan tidak genapi? Tuhan bohong. Siapa yang setuju begitu? Angkat tangan. Yang angkat tangan itu yang pembohong. Saya perhatikan, ada 2 janji yang besar. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, anak Maria. Tapi Maria sekali-kali tidak boleh dipuja. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang-orang kudus yang disebut orang-orang kudus, Maria dan sebagainya, sekarang ini tidak tahu apa yang sedang terjadi di bumi. Apakah dia mesti menanggung lagi kesusahan kita? Dia sudah selesai. Orang yang sudah kembali kepada Tuhan tidak boleh diganggu lagi. Kalau enggak pernah pensiun. Ya, Maria tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Betul atau betul?
Yang bilang tidak betul belum makan. Ya, termasuk santo-santo. Tuhan Yesus bilang itu adalah semua penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Bukan Allah tapi diberhalakan, dialahkan. Ya, supaya lebih enak kedengaran, diberhalakan. Yaitu sesuatu yang bukan Allah diperalahkan. Berarti dia bisa menyelamatkan manusia. Tetapi Maria sudah disimpan di satu tempat yang indah. Menunggu, semua menunggu. Raja Daud sekarang juga menunggu, Salomo juga menunggu, dan semua orang-orang kudus menunggu. Menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagai mempelai pria sorga. Orang-orangnya adalah ya kita-kita ini. Sebab nanti kalau Tuhan Yesus datang, orang Kristen yang sungguh-sungguh itu akan, kalau sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Yang belum mati seperti kita-kita ini, kalau memang belum mati, yang sungguh-sungguh diangkat. Ya, enggak mesti cari sayap burung merpati lebih dulu di sini. Tuhan akan kasih secara otomatis. Dan baik yang mati bangkit dan kemudian yang tidak mati diubahkan menjadi sempurna. Semua nanti ngumpulnya di sorga dan di situ dimulainya pesta perjamuan kawin anak domba. Apakah mereka itu adalah yang mempelainya? Saya masih tanya terus sama Tuhan. Ya, saya tidak berani berbicara kalau Tuhan tidak memberitahu lebih dulu kepada saya. Wahyu 19 ayat yang ke 7 sampai dengan 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Karena hari perkawinan, bukan hari ulang tahun. Tidak ya. Ini bukan saya bicara tentang diri saya, tidak. Saya cari di dalam Alkitab, hari ulang tahun di sorga tidak ada, saudara. Karena kita tidak mati-mati lagi, atau mati-mati ayang. Terus? Dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kalau saudara mau menjadi pengantin Tuhan, sudahkah saudara siap? Jangan cuma bilang, oh Tuhan saya mau jadi mempelai, saya mau. Tapi persiapannya mana? Tuhan tanya, mana persiapanmu? Tidak ada. Saudara, harus ketekatan kita untuk menjadi mempelai Tuhan. Harus disertai dengan tindakan. Ayat yang ke-8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Ya, kain lenan halus. Tahu lenan halus? Tile yang halus. Ya, satu waktu pendeta Tutais yang tinggal di negeri Belanda, almarhum, atau ibunya kalau tidak salah, mimpi. Dari Holland situ dia mimpi lihat jauh di sebelah timur. Itu Indonesia. Ini mimpi, tidak dibikin-bikin ya, tidak direkayasa. Indonesia. Dan dari kejauhan dia lihat ada mempelai perempuan. Duduk di situ. Itu mempelai Tuhan. Cuma sayangnya bajunya, baju pengantinnya itu bukan tile yang halus, tile yang kasar. Ya. Jadi waktu itu tahun berapa saya tidak tahu. Rohani orang Kristen di Indonesia masih kasar.
Waktu itu gereja pecah-pecah, di mana-mana, di Surabaya juga wabah itu. Perpecahan terjadi karena kekasaran. Dan dia saksikan itu. Kita semua minta pengampunan dari Tuhan untuk supaya jangan hukuman itu dijatuhkan atas kita dan anak cucu kita. Jadi saya yakin Tuhan itu, di dalam Tuhan tidak ada kecurangan. Ya, amin. Kalau amin bilang amin dan amin. Sudah A, pikirnya semua nanti bicara A, tidak ada yang bicara A, men. Amin. Amin apa? Ya, puji Tuhan. Kalau janji Tuhan terhadap pertama kali sudah digenapi, bisakah sekarang Tuhan tidak menggenapi? Berarti ingkar janji. Kalau perjanjian yang pertama dia genapi pada waktunya tepat, pada tahun-tahunnya, maka saya percaya pada janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dia juga akan tepati sesuai dengan janjinya. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu bersedia untuk memenuhi perjanjiannya. Untuk perjanjian yang pertama, 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dunia. Ya, kita tidak perlu lagi mempersiapkan diri, karena itu sudah lewat. Yang perlu dipersiapkan sekarang adalah janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kalau saya ngomong ini nanti, mungkin ada hal-hal yang sangat sulit untuk saudara terima dengan otak kita. Pada saat seperti itu saudara naik, giginya dinaikkan dari 3 ke 4. Pakai pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus. Pikiran dan perasaan Yesus itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kita sepakat bahwa kita harus mempersiapkan perjanjian kedatangan Yesus yang kedua kali. Setuju? Setuju. Nah, sebab perjanjiannya yang kedua ini nanti akan jauh lebih besar. Pada waktu Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu, ada beberapa orang-orang kudus yang juga dibangkitkan dari beberapa kuburan. Kemudian dilihat oleh orang banyak, mereka masuk ke Yerusalem. Setelah itu saya tidak tahu. Coba kita mau baca Matius 27 ayat 52. Matius 27 Matius 27. Jadi kita ini mesti siap untuk percaya menghadapi peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang tidak pernah kita lihat dan mengalami seumur hidup kita. 27:52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Supaya lengkap, 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah, ya. Dan terjadilah gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, jadi kalau Tuhan bergerak sedikit, gempa bumi terjadi. Kalau Tuhan bergerak lebih besar sedikit, tsunami terjadi. Jadi dampak gempa bumi itu dampak dari apa yang Tuhan mau kerjakan di atas muka bumi. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan kita pikir gempa bumi itu, itu lempengan, ada 3 lempengan yang ketemu di Indonesia sini. Kok enak banget? Apa sudah pernah disurvey? Ya itu pemikiran ahli-ahli secara hikmat manusia. Tapi hikmat Allah itu lebih sederhana. Dikatakan gempa bumi. Terjadilah gempa bumi. Pada saat Yesus mati. Pada saat tabir bait suci robek. Gempa bumi yang dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah. Ini luar biasa. Jadi tidak pernah Tuhan itu kalau dia bekerja sesuatu diam-diam.
Dia beritahukan itu. Hamba-hambanya, nabi-nabinya, guru-guru disuruh memberitahu kepada manusia supaya manusia mau bertobat. Tapi Alkitab mengatakan mereka tetap tidak mau bertobat. Jadi kalau mereka diserahkan kepada antikris, itu bukan kesalahan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dan bukit-bukit batu terbelah. Coba ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Nah ini, jadi kita seringkali kurang menyelidiki bahwa pada saat Yesus bangkit itu, betul? Yesus bangkit itu mati, ada kuburan-kuburan orang-orang kudus yang terbelah, terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kematian Tuhan itu disertai dengan kebangkitan beberapa orang-orang kudus. Seringkali kita akan tidak baca ini. Ya, sama seperti itu peristiwanya. Nanti kalau Yesus datang, kuburan-kuburan orang-orang benar akan terbongkar. Ya, tidak perlu bom, tanpa bom terbongkar. Luar biasa. Nah, dan kita harus menerima ini dan kita harus percaya. Sebab ini semua adalah tanda-tanda ajaib yang kalau kita memahami sekarang, nanti kita tidak bingung. Loh, kok ada orang mati bangkit? Bagaimana ini? Kita sudah tahu, oh ada di dalam Injil Matius pasal 27. Ya, dan sesudah kebangkitan Yesus, coba ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kota kudus itu apa? Siapa? Yerusalem. Bukan Yerusalem baru, di dunia yang baru, belum. Yerusalem di timur tengah sana. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Ya, lalu masuk ke kota kudus yaitu Yerusalem. Dan menampakkan diri, tidak menyembunyikan diri. Ya, terus tolong baca. Dan menampakkan diri. Menampakkan diri kepada banyak orang. Banyak orang. Ini luar biasa. Ya, jadi kebangkitan Yesus tidak sendiri, tidak seorang diri, tapi disertai dengan beberapa orang-orang kudus, entah berapa puluh, entah berapa ratus, saya tidak tahu. Dan mereka dibangkitkan untuk memberikan contoh soal seperti ini. Begitu juga kalau Yesus datang kedua kali, ya, yang mati dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh itu akan dibangkitkan seperti kejadiannya seperti ini. Lantas kita yang belum mati, belum meninggal, masih hidup, bagaimana? Kita mesti masuk lubang kuburan? Tidak. Kita diberikan tubuh yang baru, rambut yang baru, mata yang baru, gigi palsu keluar, pakai yang baru, hidung pesek keluar, jadi yang runcing, macung, ya. Oh, Pak Abraham yang usianya 147 meninggal dunia 147, mukanya jadi kayak umur 35 tahun lagi. Semua orang wajahnya seperti 35 tahun. Ya, kalau saya ketemu sama-sama saudara Robert, nanti mukanya tidak seperti begini. Kayak habis di make up. Padahal asli. Ya. Kenapa? Mungkin contoh soalnya adalah wajahnya Tuhan Yesus. Dia mati umur 33,5 tahun. Jadi semua penduduk di sorga itu semua kelihatannya seperti usianya baru 35 tahun. Padahal ada yang sudah 3.500 tahun, ada yang 2.000 tahun yang lalu. Ya bayangkan orang yang wajahnya umur 2.000 tahun, kira-kira ada di sini?
Anda umur berapa? 2000 tahun. 2000 tahun. Mukanya kayak di semen. Tidak usah semen, saudara. Tidak usah pakai cat hitam. Sekarang kalau mau cat merah pun boleh, tidak apa-apa. Tidak dilarang. Ya, tapi nanti luar biasa. Nah, Tuhan kasih sedikit contoh soal Matius 27 ayat 52 tadi, bahwa ada beberapa orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit, telah meninggal dunia bangkit, dan ini pasti akan menjadi contoh soal bagi kita nanti yang akan datang. Hanya bedanya yang terjadi nanti yang akan datang itu jauh lebih besar. Kalau orang kudus bangkit di sini, ini cuma sekitar negeri kota Yerusalem saja. Tapi nanti kalau Yesus datang, orang yang mati, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu bukan cuma di sekitar kota Yerusalem. Seluruh dunia, ya ada perwakilannya. Dari Makassar juga ada perwakilannya. Ya, Jalan Batu Putih ada perwakilannya. Tapi sungguh-sungguh. Dari mana-mana. Tapi juga mungkin ada satu kota yang tidak ada satupun orang yang diangkat hidup-hidup. Ya, bagi kita yang siap, itu satu hal yang menyenangkan. Bagi yang tidak siap, why? Tangisan orang itu tidak bisa membuat keadaan berubah. Kalau mau berubah sekarang, ingat Tuhan itu panjang sabar, tapi dia juga bekerja secara profesional. Ya, selalu kalau dia memberikan sesuatu, kemurahan atau hukuman atau apa, ada waktunya. Nabi Nuh dikasih waktu berapa? 120 tahun. Abraham tunggu 25 tahun. Israel di Mesir dijajah 400 tahun. Orang Israel ditawan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Iran, 70 tahun. Selalu ada kepastian. Supaya jangan orang bilang, Tuhan tuh kok teledor. Ini sampai kapan ini kita terus-terus berada di sini? Sudah 70 tahun, sudah 80 tahun, 90 tahun. Tidak. Kalau Yesus belum datang sekarang, itu bukan karena keteledoran Tuhan. Tapi itu karena panjang sabarnya Tuhan. Mestinya sudah dipotong, stop. Tapi Tuhan masih membuka pintu kesempatan untuk bertobat. Sedikit lagi. Kalau masih tetap tidak mau, ya baru terakhir. Hukuman yang seharusnya iblis yang menerima, bagi dua dengan dia. Ya, sebab dia tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu adalah di negeri Israel. Tapi nanti ini di antara semua bangsa-bangsa, suku bangsa, secara global, orang-orang yang percaya Tuhan yang sungguh-sungguh akan bangkit dan dibangkitkan, dan kemudian yang masih hidup kita ini adalah akan diubahkan. Saya ingin membacakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Ini masih berhubungan dengan wahyu ya. Ya, silakan. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke bukan. Pasal yang ke-5. Betul? Ayat 13 pasal 4. Coba kita baca. Pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, jadi kita kalau ada kematian tidak dilarang menangis, tetapi harus ada perbedaan dengan orang dunia. Orang dunia menangis dengan putus asa, dengan kecewa, dengan tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kita menangis bukan karena itu, hanya karena perpisahan yang sebentar. Tapi di dalam tangisan kita itu ada harapan untuk kita ketemu lagi dengan kekasih kita yang sudah jalan lebih dulu. Pengharapan ini tidak dimiliki oleh orang dunia. Mereka tidak punya surga. Ya, sedangkan mereka sendiri tidak tahu nanti disimpan di mana oleh Tuhan. Jadi sungguh Tuhan membedakan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Ya, jangan kita menjadi goyang. Terus silakan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Seperti Yesus mati bangkit, kita juga nanti mati bangkit. Jadi tidak mati terus, ya, nangis terus, dan 100 hari nangis lagi. Tidak dilarang menangis, tetapi harus ada pengharapan. Kalau tidak, apa bedanya kita ikut Yesus dengan mereka yang tidak ikut Yesus? Sedangkan Yesus ini mati, bangkit. Dia memberikan contoh soal kepada kita. Supaya kita ini percaya bahwa di dalam kematian orang percaya itu ada kuasa kebangkitan. Dan karena itu kalau kita menangis, disertai dengan pengharapan. Bukan seperti orang dunia. Satu waktu saya pernah, tahun berapa itu, tahun 70-an. Ya, gereja masih kecil. Dan saya diminta untuk berkhotbah sebelum peti jenazah dibawa. Nah, ketika saya mau khotbah atau tengah-tengah khotbah, ada keluarganya, sebagai keluarga dari Pari-Pari datang. Wah, begitu masuk di pintu sudah jatuh semua, blak, 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 blak. Semaput, apa semaput itu? Apa? Pingsan. Ya. Bukan pisang, pingsan. Wah, saya tidak punya pengalaman. Tuhan, saya mesti apa? Apa saya juga mesti jatuh seperti mereka begitu? Turut bela sungkawa. Habis itu dipapah, mereka dibawa dekat peti mati. Oh, dan mulailah mereka menangis lagi. Oh papa, bukan NO mama, bukan. Oh papa, mama bisa mati. Ya, riuh rendah seperti pasar pelelangan ikan. Rame, ya, kacau. Orang bisa nangis, kayak orang nyanyi. Ini nyanyi tidak rame saja. Lalu saya bilang, saya mesti tunggu sampai berapa jam Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus turun kepada saya. Saya diberi kekuatan. Saya bilang, stop semuanya. Semua, Ini betul loh, bukan sinetron. Tenang. Seperti ada kuasa. Orang takut, jadi takut. Padahal saudara saya tidak pernah ditakuti orang. Semua diam, dengar firman Tuhan. Mulai saya nyampe firman. Tidak lagi satupun ada yang menangis. Kalau toh menangis tidak, menangis sekedar. Karena ada harapan untuk ketemu lagi dengan semua saudara-saudara kita yang mendahului. Nah, itu bedanya menjadi anak Tuhan dengan tidak menjadi anak Tuhan. Kalau sama-sama ribut, nangis, sepertinya ya ini kematian sudah yang terakhir.
Saya heran seringkali orang Kristen pelayannya, pendetanya sendiri yang ngomong. Dibawa ke peristirahatan yang terakhir. Saya bilang di mana terakhir? Tak tahu di mana. Ya, kita mesti hati-hati, jangan sampai kita menyesatkan yang mendengar. Oh, berarti ini yang terakhir, setelah itu tidak ada. Setelah itu neraka. Ya, bukannya terakhir. Jadi saudara, percayakah saudara bahwa nanti orang-orang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan? Sudah dibaca itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 14, ya silakan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, dengan Yesus. Terus? Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, jadi yang meninggal dulu bangkit, baru kemudian yang masih hidup ini yang sungguh-sungguh diubahkan, naik, ketemu semua di udara. Dan permulaannya pesta kawin anak domba Allah. Ya, terus? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Tuhan sendiri tidak mewakilkan siapa-siapa, mewakilkan Mikael, Jibrail, tidak, akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi susunannya begitu. Yang mati bangkit lebih dulu, naik, kemudian yang masih hidup ini diangkat hidup-hidup. Tidak melalui kematian, tidak perlu upacara kematian. Ya, terus? Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, selama-lamanya bersama Tuhan. Ya, terus? Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sebab itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Daripada gosip lebih baik perkataan-perkataan yang menghibur, yang menguatkan, ya, yang mendorong kita, ayo mari kita mesti lebih. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3. Dia begitu rindu sekali untuk mengenal kebangkitan Kristus. Mengenal. Tapi dalam pasal 3 ayat 11, dia begitu rindu sekali bukan hanya untuk mengenal kebangkitan Kristus, tapi beroleh kebangkitan Kristus. Mengenal dan beroleh itu beda. Ya, mari kita baca. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Ya. Terus? Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan beroleh pengenalan, nggak mengenal terus tapi tidak pernah mengalami, tapi beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini kerinduan dari Rasul Paulus, ada dua, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, satu, dan yang kedua untuk beroleh. Banyak orang mengenal kebangkitan, kuasa kebangkitannya, tapi sedikit orang yang beroleh pengalaman kebangkitan dari antara orang mati. Ya, terus selesai? Ya, terima kasih. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita akan mempunyai satu
perasaan yang ada di dalam Kristus juga ada dalam kita. Bahwa waktunya sudah singkat, tidak lama lagi. Nanti akan ada banyak orang Kristen terlambat percaya Tuhan, terlambat menerima Yesus, terlambat bertobat, terlambat dipulihkan. Ya, terlambat, semua terlambat. Mau hati, tapi terlambat karena nafsu. Karena itu kita perlu Roh Kudus dan firman Tuhan. Ini yang mendorong kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya kalau tidak kita selalu gagal kembali. Mau baca Alkitab pagi, gagal lagi. Ya apa sebabnya? Karena kita memakai kekuatan kita sendiri. Ya jadi saudara, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau? Supaya nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali, kita semua ketemu lagi di ada. Ya, enggak tanya, mana itu Jeffrey? Maafkan kalau ada nama Jeffrey sini. Mana Jeffrey? Kok enggak ada? Ya, mana? Saudara Benny, oh ada dia. Dia ada. Ya. Cuma tinggal mana si A, mana si B, tapi tidak bisa menolong apa-apa. Itu kata mana. Itu jadi membuat orang jadi lebih stres. Kenapa? Terlambat bertobat, terlambat percaya Tuhan, mengakui dosa, terlambat. Semuanya terlambat. Karena masih mengulur-ulur waktu. Musa bilang, hitunglah waktu ini. Musa itu diberi umur 120 tahun, tapi dia belajar menghitung. Ada orang yang biasanya kalau punya waktu banyak, tidak perlu dihitung, malah dibuang-buang, dipakai untuk berbuat dosa dan sebagainya. Tapi Musa walaupun usianya 120 tahun, bukan 140, maaf, 120 tahun, dia tidak pernah mau menyia-nyiakan waktu. Dia selalu pakai waktu itu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan karena itu Tuhan percayakan kepada dia. Nah, jangan kita mau dibohongi oleh orang-orang yang sesat. Sering saya dengar orang bilang, ya sejak kami ini dulu ikut sekolah minggu, masih sekolah minggu, belum kerja anak. Sekolah minggu, itu ibu gurunya, gak tahu di mana sekarang, kurus kerempeng. Dia bilang, anak-anak mesti siap, Yesus mau datang sebentar lagi, tidak lama. Ya. Saban minggu, harus siap. Kok sampai sekarang cucu saya sudah 5. Kok mana Tuhan Yesus kok tidak datang? Saya perhatikan. Jangan lupa bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan Tuhan bisa memperpendek 1000 tahun menjadi satu hari. Atau Tuhan bisa memperpanjang yang pendek, diberi kemurahan, diperpanjang. Itu tergantung kasih karunia daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan membuat satu hari menjadi 1000 tahun, itu bukan kelalaian Tuhan. Ya, itu kemurahan Tuhan, panjang sabarnya Tuhan. Mestinya 1 tahun ada cukup, mungkin setengah tahun ada cukup manusia diberi kesempatan untuk bertobat. Zaman Nabi Nuh. Tapi mengapa Tuhan ulur sampai 120 tahun kemudian nanti baru air bah itu akan diturunkan. Ini yang dinamakan panjang sabar. Katakan di kiri kanan, apakah Anda panjang sabar? Ya, jangan begini, apa saudara panjang sabar? Orang dia takut diajak omong begitu. Ya, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. 1 tahun jadi 120 tahun. Bukan kelemahan Tuhan, tetapi supaya tidak ada orang yang binasa dan semuanya bertobat. 2 Petrus 3 ayat 8-10.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yang satu ini, yang lain boleh dilupakan, mungkin begitu. Yang satu ini tidak boleh dilupakan. Apa itu? Silakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Sabar. Ya, terus? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, supaya orang semua kembali dan bertobat. Ini panjang sabarnya Tuhan. Jadi saudara tahu kalau andai kata hatinya Tuhan itu dibedah, dibuka, isinya adalah panjang sabar. Bukan isinya murka. Tidak. Isinya adalah damai sejahtera, pengampunan. Kalau sampai cinta kasih, kalau sampai manusia itu dihukum, itu bukan karena Allah yang menghukum. Ya, Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia, tapi Dia menciptakan neraka untuk iblis. Sayangnya manusia yang ikut iblis, ya, ngikut terus sama iblis, apa yang dibawa kemanapun dia terus. Dan akhirnya ketika iblis dimurkai, dijatuhi hukuman, pengikut-pengikut yang di belakangnya itu juga semua mendapatkan hukuman. Tapi sebetulnya Allah tidak bermaksud menghukum ciptaannya. Itulah manusia. Ini karena akibat pilihan. Manusia diberi pilihan, boleh pilih jalan salib, jalan Tuhan, atau jalan sendiri. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, kita tidak bisa salahkan Tuhan, karena manusia sendiri yang memilih neraka itu. Mereka pikir neraka itu sesuatu yang lelucon. Padahal pada waktu mereka masuk di situ rasanya tidak mau masuk. Bau menyengat, kotor, hitam, penuh hangus, ya, dan sebagainya. Tapi kalau sudah terlambat, tidak bisa di-cancel, tidak bisa dipilih. Jadi saudara, saya anggap, saya umpamakan sifat Tuhan Yesus itu dua sisi, seperti satu koin, dua sisi. Ya, jangan kita mempermainkan kesabaran Tuhan. Betul? Amin. Dan yang kedua, kita akan berhadapan dengan ketegasannya Tuhan. Ketegasan Tuhan adalah meminta kepada kita apa yang kita pilih. Supaya itu akan menjadi keselamatan bagi kita. Tapi kalau kebaikannya Tuhan itu seringkali disalahgunakan, disalah tafsirkan, disalahpahami. Kebaikan Tuhan, panjang sabar Tuhan dianggap kelemahan Tuhan. Maka sebetulnya orang ini tidak menghargai kemurahan Allah. Bisa nangkap? Kita pantas menghargai kemurahan Tuhan. Apa sebabnya? Sebab Dia adalah panjang sabar. Puji Tuhan. Apa yang terjadi di sorga, saya tidak terlalu tahu banyak. Tapi kalau saudara mau tahu, saudara sungguh-sungguh saudara. Ya. Nanti kalau menghadap Tuhan, tidak di neraka tapi di sorga. Mau? Aminnya kok cemplang. Ya. Saya mau terakhir mau berbicara tentang satu rahasia. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Tadi sudah dibaca ya? Belum. 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan 8. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya.
Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan. Ya, minta maaf. Aku minta maaf. Aku maafkan. 2 Tesalonika misalnya. Nah itu. Kalau salah ya mesti minta maaf. Jangan bilang, kamu baca apa yang kamu baca. Ya, ayat 3 mulai, pasal 2. 2 Tesalonika. Ya, ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dengan cara apapun juga Paulus berkata, jangan kamu mau disesatkan orang dengan perkataan-perkataan yang manis, yang menjanjikan, yang enak, dan sebagainya. Jalan lebar. Jangan mau dipengaruhi. Sudah perhatikan, salah satu ciri dari orang yang dewasa, tidak goyang, sisi goyang itu masih kanak-kanak. Tapi yang tegas, tidak goyah, salah satu ciri orang yang dewasa adalah tidak goncang, tidak gampang digoyahkan. Dewasa. Bisa mengerti? Coba saudara begini. Begini, goyangkan sekarang. Goyangkan. Siapa yang goyang? Diri sendiri. Siapa yang menderita? Diri sendiri. Nah, puji Tuhan. Terus kita baca. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Yaitu antikris, manusia durhaka, manusia murtad. Itu antikris. Ya. Yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, dia minta disembah sebagai Allah. Di situ dosa daripada Lucifer menurun kepada antikris. Lucifer dulu juga ingin menjadi setara dengan Allah. Sekarang roh itu dimasukkan oleh iblis ke dalam antikris. Dan antikris ini duduk disembah sebagai Allah, ya, dan duduk di bait Allah. Itu berarti dia bukan cuma pemimpin politik, tapi dia nanti juga pemimpin agama. Semua akan dia kuasai. Bukan Roh Kudus yang menguasai, dia yang menguasai. Ngeri sekali. Bayangkan kalau gereja dikuasai, gereja yang ketinggalan, ya, bukan cuma dari batu-batunya ini, tapi orang-orangnya yang tidak sungguh-sungguh ketinggalan, itu akan dikuasai semua oleh antikris. Saudara mau dikuasai antikris atau Roh Kudus? Ya, itu pilihan saudara. Ya. Terus? Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, sebagai pemimpin bait Allah, pemimpin gereja, dan juga semua agama mungkin. Ya, terus ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sekarang kamu jemaat Tesalonika tahu apa yang menahan dia. Yang menahan antikris. Apa yang menahan antikris? Siapa tahu? Roh Kudus yang menahan. Terus? Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ya, terus? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Sekarang masih ada yang menahan, yaitu Roh Kudus. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang kacau. Allah yang tertib. Kalau belum waktunya antikris muncul, jangan mengharapkan dia bisa muncul. Sebab Allah begitu konsekuen dengan waktu. Roh Kudus memblok semua jalan untuk dia tampil, tunggu waktunya. Terus kita baca. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, maka pendurhaka itu akan menyatakan dirinya.
Jadi dia kalah terhadap Roh Kudus. Betul apa tidak? Ya, selama Roh Kudus memblok zaman itu belum waktunya Antikris muncul, Antikris tidak bisa muncul. Kita bangga memiliki Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus tidak lebih besar daripada Antikris, ya dia akan mempermainkan Antikris, dia akan mempermainkan Roh Kudus. Tapi di sini kita lihat Roh Kudus sanggup menahan, ya terus. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, terus. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya, pekerjaan iblis bukan pekerjaan Roh Kudus. Terus. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, jangan saudara pikir tidak ada mujizat. Antikris itu nanti akan bisa membuat mujizat, perbuatan ajaib, tanda-tanda. Ya, tapi semuanya itu mujizat-mujizat yang palsu. Semuanya palsu. Nah, kita perlu memiliki mata rohani kita yang terbuka supaya jangan kita ditipu, mata rohani kita ditipu dengan kepalsuan daripada Antikris. Dan memang banyak orang Kristen nanti akan tertipu. Apalagi kalau orang Kristen selalu memakai mata jasmani untuk melihat, menilai hal-hal yang jasmani. Kalau carilah kerajaan sorga lebih dulu, nanti dulu itu. Jangan dulu itu. Ya, kalau kita selalu mata rohani kita sorot kepada hal-hal yang jasmani, orang demikian paling gampang nanti akan kena tipu daya daripada Antikris. Mujizat palsu dan sebagainya. Terus ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Bukan satu dua daya jahat, tapi rupa-rupa tipu daya. Bermacam-macam rupa. Cara dan sebagainya. Terus. Terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, kalau Roh Kudus angkat kaki dari bumi selama 3,5 tahun, Roh Kudus tidak lagi beraktivitas di situ. Jadi suasana lebih kacau lagi. Kapan Roh Kudus keluar? Dalam Wahyu 12, pada saat 2 sayap burung nasar yang besar dikaruniakan kepada perempuan itu, dan perempuan itu terbang dengan 2 sayap burung nasar pergi ke padang gurun selama 3,5 tahun. Coba tolong bacakan. Ayat yang ke-13. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat berapa tadi? 15-16. Oh, mulai dari ayat yang ke-14 saja. Nanti tidak ngerti kalau 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. Kita Wahyu ini penuh dengan kiasan-kiasan. Ya, Roh Kudus di sini digambarkan seperti 2 sayap. Bukan 2 sayap dari burung gereja yang kecil itu, tapi dari burung nasar. Luar biasa. Burung nasar. Ini bayangan gambaran dari Roh Kudus. Jadi jangan saya pikir nanti akan ada banyak sayap-sayap burung nasar ditancapkan di kita sini. Tidak, saudara. Tapi ini adalah satu bayangan bahwa nanti Roh Kudus bersama dengan mempelai Tuhan, orang-orang kudusnya itu akan diangkat, terbang
menuju ke padang gurun selama 3,5 tahun di situ dipelihara oleh Allah. Sanggupkah Allah memelihara? Sanggup? 2 juta orang Israel aja Tuhan sanggup, apalagi di sini. Ya, terus silakan. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jumlahnya berapa masa? 3,5 masa. Nah, ini pengertian ini kita mesti mengerti. Terus ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya, sekian dulu. Saya mau akhiri. Ya. Jadi kesimpulannya begini. Selama 3,5 tahun zaman Antikris di atas muka bumi, Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi. Roh Kudus bersama dengan gereja yang sudah siap, digambarkan seperti 2 sayap burung nasar, akan terbang menuju ke tempat dalam terjemahan lama yang jauh dari mata ular. Ya, kalau Mars saya kira belum jauh dari mata ular. Entah di mana, saya tidak mau prediksi. Ada rahasia-rahasia yang belum kita ketahui, jangan kita ngotot mau tahu. Nanti ada waktunya Tuhan akan memberitahu. Nah, selama itu 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama murid-murid. Ya, Yesus adalah penolong. Kalau ada sesuatu kesulitan murid-murid, mereka lari kepada Yesus. Yesus menolong. Selesai. Yesus selain penolong, guru. Ya, ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada muridnya Tuhan Yesus, kami ini sudah diajar untuk Bapak kami yang ada di dalam surga, doa-doa Bapak kami. Kamu kok tidak pernah diajar oleh gurumu? Disampaikan kepada Tuhan Yesus, Yesus, mari saya ajarkan sekarang doa Bapak kami. Dia menjadi guru. Kalau murid-murid susah, Yesus menjadi penghibur. Kalau terancam oleh orang Farisi yang selalu mencari kelemahan daripada murid Yesus, Yesus jadi pembela. Ya, siang malam tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, mengontrak rumah di Kapernaum. Ya, dan Yesus juga memperingatkan akan bahaya yang akan datang. Awas, hati-hati. Ya, ragi daripada orang Farisi dan sebagainya, kemunafikan dari orang Farisi dan sebagainya. Jadi Tuhan itu juga memperingatkan supaya jangan kita terkecoh akan kepalsuan manusia. Ya, kalau murid-murid berada dalam bahaya, Tuhan Yesus melindungi. Ya, hampir tenggelam, Petrus bukan hampir, sudah tenggelam. Tuhan Yesus tarik kembali. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kira-kira jadi apa itu 12 orang? Siapa yang tahu? Jadi apa? Salah enggak apa-apa, enggak dihukum. Tapi yang penting ulangan keluar. Ya, Tuhan Yesus melindungi. Ya, waktu murid-murid keliru ngomong, ya, Tuhan mengingatkan akan firman-Nya, menegur kesalahan mereka. Tuhan memberikan jaminan bahwa janjinya ya dan amin. Ya, Tuhan Yesus dari penasehatnya memberi dorongan kalau mereka sudah tawar hati. Ya, Tuhan Yesus memberikan dorongan lagi. Dan Tuhan bilang tidak usah takut kalau kamu dipanggil Sanhedrin, dipanggil oleh kepala-kepala agama di Yerusalem. Ya, sebab nanti aku yang akan meletakkan perkataan itu di dalam mulut lidahmu dan kamu nanti akan bersaksi. Tanpa catatan kamu akan bersaksi berapi-api. Tidak takut, berani, luar biasa. Tuhan Yesus itu seperti segala-galanya. Ya bapaknya, ya gurunya, penghiburnya, penolongnya, pembelanya, ya pelindungnya, dan semua hal. Pendorongnya untuk menguatkannya, dan sebagainya. Sekarang, Yesus bilang, nanti sebentar lagi, malam ini aku akan pergi meninggalkan kamu.
Apa enggak syok? Kalau sini siapa yang syok? Angkat tangan. Kuat semua ya. Amin. Nanti kalau praktek sungguh, amin. Yesus bilang, murid-murid bilang, jangan Tuhan, jangan tinggalkan kami. Sedangkan ada Tuhan Yesus saja, kami ini masih kedodoran seperti begini. Apalagi kalau Tuhan Yesus mati di salib, waduh kami bagaimana, kami akan ditangkap, kami akan dibunuh. Jangan Tuhan, Tuhan bilang, justru untuk ini, tujuan ini aku datang ke dunia. Yaitu untuk mati menebus dosa umat manusia. Menjadi pengganti dosa manusia. Wah, murid-murid ya berbantah-bantah. Tuhan Yesus bilang begini, jangan takut. Yang kalau aku pergi kembali ke sorga, nanti Bapa akan mengutus satu orang. Siapa dia? Roh Kudus. Makanya kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Tunggu sampai kamu dilengkapi dengan Roh Kudus. Baru kamu keluar memberitakan Injil. Sebelumnya jangan coba-coba. Karena musuh kita bukan manusia, darah daging. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara. Peperangan kita peperangan rohani, bukan peperangan jasmani. Saya tidak punya bedil, apa itu bedil? Ya, tidak punya senapan angin atau senapan. Ya, saya tidak punya apa-apa. Tuhan Yesus bilang, jangan takut, jangan gelisah. Coba kita baca itu, saya suka sekali. Sebab di sini ada orang yang takut dan gelisah. Yohanes pasalnya itu bukan suara iblis. Yohanes 14. Ketawa itu sehat katanya. Ketawalah terus. Yohanes 14. Betul? Ya, silakan. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Oh, murid-murid sudah gelisah. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Terus? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Terus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, sekian. Setelah akhirnya singkat cerita, murid-murid terhibur kembali. Dengan turunnya Roh Kudus ke atas 120 murid, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Lebih daripada waktu masih mereka tinggal sama Tuhan Yesus. Ya, masih kanak-kanak waktu itu. Tapi sekarang ketika Roh Kudus turun atas mereka, Petrus yang penakut itu tiba-tiba berubah menjadi pemberani. Dia tidak takut, dia juga tidak merasa minder sebab dia punya bahasa Medok, bahasa Galilea, yaitu rakyat kecil, tukang tangkap ikan. Ya, sedangkan orang-orang Farisi itu bahasanya bahasa Yudea, Yerusalem, bahasanya orang-orang pintar-pintar, insinyur-insinyur dan sebagainya. Ya, tetapi sama sekali ketika Roh Kudus turun atas Petrus, Petrus sama sekali tidak merasa gelisah, tidak takut, tidak gentar, bahkan dia begitu berani sekali. Apa sebabnya? Petrus berubah, Roh Kudus yang ada di dalam Petrus yang membuat Petrus berubah. Nah, jadi saudara pada waktu itu, tapi sebelum terjadi itu, luar biasa ketakutan daripada. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Penolong itu nanti akan menyertai kamu 1 kali 24 jam, siang malam. Ya, ini masih sementara penyelidikan.
Kalau malaikat tidak boleh banyak ngomong. Tidak boleh banyak, apalagi ngomong tentang penebusan, korban Kristus. Karena Yesus tidak mati untuk malaikat-malaikat. Ya, tapi Roh Kudus itu bisa diajak omong. Ya, apalagi kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa mengajak omong. Siapa pernah ngomong-ngomong sama Roh Kudus? Saya kalau mau berkhotbah, entah dalam konferensi dan sebagainya, selalu kalau sudah mau berdiri, itu pembicara itu jantungnya pot-potan. Ya. Tapi sejak saya rubah, saya bilang, ini firman Tuhan. Bukan firman Paulus Yedidia. Roh Kudus, ayo mari dengan saya. Engkau adalah kompanyon saya. Engkau adalah teman saya. Bantu saya. Sampaikan firman Tuhan melalui mulut lidah saya. Saya sudah ajak teman saya sendiri. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah itu bukan Paulus yang melakukan. Roh Kudus yang ada di dalam Paulus. Ini bukan cuma bisa terjadi dengan Paulus. Bisa terjadi dengan semua orang. Saya heran kalau orang Kristen katanya sebahasa roh, tapi tidak menghargai kehadiran Roh Kudus. Kenapa? Karena kering, rohaninya kering. Belajarlah menghargai hadirnya Roh Kudus di mana? Di dalam hati kita. Amin. Dan kalau Roh Kudus itu segala-galanya. Kalau saudara gelisah, minta sama Roh Kudus, dia akan berikan damai sejahtera. Ya. Kalau saya melihat begini, hargailah Roh Kudus. Orang Kristen yang tidak menghargai Roh Kudus, nanti akan baru merasa mesti bagaimana menghargai Roh Kudus. Tapi sudah terlambat. Bisa mengerti? Sekarang belum terlambat. Misalnya, makan sembahyang. Sini semua kalau mau makan sembahyang dong. Sembahyang, ya. Pergi gereja jangan terlambat. Roh Kudus bilang, pergi gereja jangan terlambat. Hormati, Yesus sudah ada di gereja, tunggu sama kamu. Malah ada kering, diangkat lagi, percobaan datang. Ya, Tuhan mau didulukan. Saya mau belajar untuk mendahulukan Tuhan. Kayaknya kita rugi kalau kita mendahulukan Tuhan. Tapi jangan takut, jangan takut. Yang menyertai kita lebih dahsyat adalah orang Kristen yang tidak bijak kalau dia tidak menghargai Roh Kudus. Makanya dia tidak diangkat karena dia tidak menghargai Roh Kudus. Yang dia angkat itu semua yang menghargai Roh Kudus. Ya, dan mereka ditinggalkan oleh Yesus, tapi mereka masih tetap merasa tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Yesus tinggal di dalam hati kita. Dan siapa yang ada Roh Kudus, dia akan diangkat. Luar biasa. Roh yang ada dalam kita lebih besar. Terakhir, saya bisa omong-omong dengan Roh Kudus, tapi dengan malaikat tidak. Ya. Terakhir, Tuhan mau supaya kita hidup 1 kali 24 jam bersama Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh daripada Allah. Saudara perlu Roh Kudus pada waktu saudara berdoa, ya atau tidak? Kalau enggak, doa saudara miring-miring begini. Saudara perlu Roh Kudus pada waktu saudara khotbah, oke. Saudara perlu Roh Kudus ketika saudara bersaksi, oke. Saudara perlu Roh Kudus ketika Anda di rumah. Oh tidak, kalau di gereja saja pakai jas, ini Roh Kudus ada di dalam jas saya katanya. Tidak, bukan cuma di gereja, di rumah. Roh Kudus itu tepatnya bukan di sini, di sini. Betul? Ini betul saya ngomong. Saudara akan merasa ada satu perbedaan yang luar biasa dalam hidup saudara
ketika Anda lebih menyadari tentang hadirnya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Mengapa dia bertinggal di dalam hati kita? Sasaran Roh Kudus itu adalah manusia. Bisa nangkap? Sasaran Roh Kudus itu adalah manusia. Jangan kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan melayani segala sesuatu dilayani kecuali manusianya tidak. Contoh soal telepon. Ini ada satu jiwa mau minta dibaptis. Kapan? Sekarang. Wah, enggak bisa. Ya, kata pejabat kantor, saya enggak tahu pejabat dirjen atau majen atau apa sih, saya ngerti. Wah, enggak bisa. Ya, bagaimana kalau begitu? 4 jam lagi bisa. Kalau dalam tempo 3 jam dia mati duluan, bagaimana? Siapa tanggung jawab? Nah, bisa mengerti. Roh Kudus tidak berkenan. Cara seperti itu seperti Imam Lewi, siapa lagi? Orang Samaria. Ini semua tidak mau nolong. Karena mesti bergegas-gegas, mesti cepat-cepat pergi ke Yerusalem. Mesti menata cangkirnya, anggurnya, apa semuanya. Adat istiadat. Tapi yang orang Samaria ini, dia mengutamakan manusianya. Betul? Manusianya yang mesti ditolong. Kalau saya jadi pelayan hamba Tuhan itu, oke, saya taruh dulu ini. Komputer kayak atau apa, saya baptis lebih dulu. Kalau dia meninggal dunia, selamat. Kita dapat upah. Jangan sekali-kali melayani Tuhan. Pikirannya cuma komputer. Oke, komputer boleh. Kita punya banyak komputer. Tapi bukan itu sasaran. Saudara nanti akan kecewa kalau menghadap Tuhan. Mana buahmu? Oh, saya ini ahli komputernya. Kalau ada komputer rusak, saya yang baik-baik. Aku tidak mati untuk komputer. Betul apa tidak? Aku mati untuk komputer. Betul atau tidak? Enggak. Sudah betul. Saya insaf sadar semua. Bisa mengerti? Rubah itu paradigma. Sasaran kita manusianya. Bukan alatnya. Alat stencil, fotokopi, dan apa saja. Oke, itu cuma penunjang. Tapi bukan itu yang diselamatkan. Yang diselamatkan itu manusianya. Kita berdoa cari Tuhan dikirim jiwa. Sekarang Tuhan dikirim jiwa, jiwanya minta dibaptis, nanti 4 jam lagi. Kalau yang disalib 4 jam lagi sudah mati duluan, belum bertobat. Ya, saya tidak perlu mengetahui, saya tidak perlu judgment, tapi saya perlu mendidik. Kalau enggak, nanti Tuhan Yesus tanya, siapa pendetamu? Paulus Yedidia. Dia panggil saya, apa kerjamu? Khotbahmu apa? Ini orang sudah 30 tahun ikut Tuhan, tetapi tidak ngerti apa-apa. Saya mesti tanggung jawab. Tapi saya percaya, begitu saudara membuka hati untuk Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Jadi kalau saya bilang, oh Roh Kudus tolong saya, saudara harus percaya. Begitu percaya, Roh Kudus itu ada. Tapi kalau sudah Roh Kudus tolong saya, tapi Anda tidak yakin ya atau tidak ya. Walaupun dalam hati ya atau tidak ya. Tidak atau ya. Roh Kudus tidak hadir. Karena bimbang. Tuhan mau kita tidak bimbang. Kita jangan khawatir. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.